Artinya apa? Dengan kita menentukan sikap berada di bawah payung-payung kemanusiaan ini, dengan sendirinya kita akan berusaha mendesak secara politik supaya perang ini cepat berhenti. Nah kan itu aja yang kita, tapi kan kita nggak jelas ini posisinya. Artinya di BOP sendiri tetap bertahan, sebaiknya tetap keluar atau seperti itu? Ya saya kira kalau situasinya seperti ini, ya menurut saya ya BOP harus ditinjau ulang. Karena ini kan yang melakukan penyerangan kan BOP semua gitu. Board of Peace tapi kok nggak ada peace-nya gitu. Dan belum kita bicara tentang traktat perjanjian dagang dan seterusnya yang harus ditinjau ulang supaya apa? Supaya ada political pressure terhadap pelaku-pelaku perang ini. Nah ini yang harus kita betul-betul jelas standing position-nya. Kita tidak boleh hanya bermain di wilayah abu-abu sementara nanti kita bakal kelaparan semua ini. Pemirsa juga harus tahu, bentar lagi mungkin BBM, kemungkinan besar BBM naik. Karena subsidi kita udah nggak bisa membendung itu. Besok. Ya, besok. Yang kedua adalah kita akan menghadapi El Nino yang besar kemungkinan akan berdampak langsung terhadap penyediaan bahan pokok kita. Belum bicara dolar yang kemungkinan nanti akan di level 20.000. Kita bukan menakut-nakuti, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan itu. Dan ini tugas pemerintah. Jangan sampai kemudian rakyat merasa kecewa kepada pemerintah, lalu rakyat kemudian berusaha meluapkannya dalam bentuk-bentuk yang tidak kita duga. Itu kan sangat bahaya. Hari ini adalah hari penting untuk para umat, para ibu, para federasi untuk berkumpul. Karena beliau yang penting menyatakan bahwa narasi presiden tentang upaya untuk akan menertibkan para pengungsi itu adalah narasi simbolik ya. Narasi itu adalah narasi yang sesungguhnya bertentangan dengan semangat patriotisme. Semangat patriotisme itu adalah semangat perdebatan yang kuat, sebagaimana para pejuang yang ada mereka di bawah. Mereka berdebat dengan serius menghargai perbedaan untuk membikin negara. Jadi kalau presiden mengatakan akan membuktikan kenalan dengan alasan subjektif, menurut saya itu narasi yang keliru. Nah, karena itu hari ini para polisi sengaja berkumpul menyatakan presiden. Saya akan memanggil tuan rumah acara ini, Ubedillah Badrun, dosen sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya kita akan berbincang cukup banyak. Tapi sekali lagi teman-teman, mohon diingat ini karena acara memang lebih kepada kita berhalal di halal gitu ya. Wah, ini luar biasa. Jadi guru besarnya sebagai simbol etik kita untuk sama-sama bagaimana menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Di problem politik kita begitu luar biasa. Karena saya jadi teringat satu tulisannya Thomas Friedman di New York Times. Dia menulis satu artikel penting judulnya The Messy State, negara berantakan. Saya juga heran, mengapa sekian puluh tahun, hampir 30 tahun ya pasca reformasi, Republik ini makin ngaco. Itu saya, apa yang terputus dari tradisi intelektual yang kuat dengan praktek politik? Itu saya heran. Ada apa sebenarnya Republik ini? Yang dampaknya kan sebetulnya banyak. Dampak dari performa politik yang buruk, ini kan dampak pada ekonomi, dampak pada masyarakat kecil, dampak pada bahkan generasi Z, teman-teman Gen Z yang tidak punya, hampir sekarang banyak yang tidak punya harapan, yang mengalami sakit gangguan jiwa jumlahnya sampai puluhan juta. Itu Gen Z. Jadi ini situasinya sebetulnya sangat mengerikan. Di tengah situasi yang mengerikan, ya korupsi masih terus terjadi. Bahkan MBG dipertahankan. Kemudian sampai ada apa di balik itu semua? Dan kritik dari publik terus menerus. Teman-teman serikat pekerja banyak yang bersuara di kondisi sekarang, luar biasa kondisi. Jadi itulah sebabnya kemudian kita ingin silaturahmi pemikiran untuk
menolak segala bentuk represi dengan narasi ditertibkan itu kan narasi mungkin itu represi simbolik ya, yang pada akhirnya akan membuat proses represi simbolik itu menjadi represi yang koersif. Teman-teman sudah banyak mengalami, sudah mulai dikuntitin, Prof. Ya banyak, hampir semuanya sih. Saya ada Bu Riz, itu udah very, sudah mulai ada orang-orang yang kok selalu intensif berada dekat kita, padahal dia bukan penduduk di sekitar kita, bukan di tempat kerja kita, bukan. Jadi intensitas untuk memantulnya itu makin tinggi. Ada yang dikirimin macam-macam, dari kepala bagian ke kepala kambing macam-macam. Teror yang dialami oleh Andri Yunus juga adalah peristiwa empirik yang menunjukkan bahwa represi simbolik itu berubah menjadi represi koersif yang luar biasa dilakukan oleh aktor-aktor di belakang itu. Jadi mungkin itu yang tadi saya nanti slide yang mulai dulu untuk menyampaikan beberapa hal penting, dan saya mohon untuk teman-teman para analis, para ilmuwan, para guru besar untuk juga memberikan pandangan penting tentang kondisi sekarang, apalagi di tengah situasi global geopolitik yang sangat memprihatinkan sekarang. Mengapa kemudian Prabowo kok ngotot masih terus berada di UP misalnya? Mengapa kemudian tidak juga keluar dari agreement on reciprocal trade itu? Jadi banyak hal-hal yang aneh yang secara rasional saintifik itu harusnya ini nggak dilakukan oleh rezim. Maka kemudian kita harus berpikir ini memang rezim yang anti intelektual. Kira-kira itu. Jadi saya kira ini ruang merdeka untuk kita semua untuk berbicara. Anggap saja seperti pandangannya sama Abdul Mas. Ini adalah public spirit kita untuk membuat kita lebih merdeka dan merasa kita guyup dan banyak kawan-kawan, bahwa kita tidak sendiri. Saya memaknai pertemuan pada siang ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mencintai tanah air. Karena itu komunitas pengamat yang hadir pada siang ini saya sebut sebagai komunitas yang patriotik. Patriotik adalah semangat untuk selalu mencintai dan meletakkan kepentingan negara di atas segalanya. Sebagai komunitas yang patriotik, maka kita melakukan apa yang disebut sebagai dialog, persuasi pikiran dengan cara yang beragam. Dan itu sebabnya kita disebut sebagai civil society, itu karena kita mencintai satu keadaban, satu masyarakat yang beradab, masyarakat sipil yang hari ini kumpul dan berdiri tegak untuk melawan apa yang saya sebut sebagai the specter of totalitarianism, hantu totalitarianism. Jadi kita berdiri kumpul di sini adalah semangat perlawanan untuk melawan hantu totalitarianisme. Bukan hanya perenungan, tapi juga motif ya, untuk kita bertindak. Dan tadi disebutkan bahwa yang berkumpul di sini dan teman-teman yang juga sempat menuju di sini, para pengamat ini kan adalah pengamat yang patriotik. Gitu ya. Untungnya mereka nggak kaya. Kalau mereka kaya disuruh beli patriot bond. Yang untuk nyumbang negara gitu. Kalau Anda patriotik, tolonglah beli obligasi yang diterbitkan. Kan begitu pesannya. Jadi apa yang ingin atau harus dilakukan, sebaiknya harus ya, bukan ingin, adalah mencegah republik ini dikuasai kembali
oleh atau penguasa yang pikiran dan tindakannya adalah tirani. Teror yang terjadi pada aktivis HAM terakhir adalah Andi Yunus yang oleh majalah Tempo disebutkan sebetulnya sasarannya tidak hanya dia. Ada teman serius seharusnya datang ya, tapi mungkin lebih baik tidak gitu ya. Untuk aman dia, saya kira Abu Buddha dari musuhnya Khairul Huda bisa hadir. Tindakan teror oleh negara ini, karena tadi Mas Ukidi menyebutkan AREN, saya kira penting juga di garis bawahi bahwa justru ketika kekerasan digunakan, maka kekuasaan sudah hilang. Jadi kalau Presiden, Panglima TNI, Kepala BAIS, operator-operator intelijen, polisi dan sebagainya memikirkan mengenai menggunakan kekerasan pada saat itulah justru karena kekuasaan sudah hilang dari tangan mereka. Artinya hari ini kita lihat pemerintahan Prabowo sudah tidak memiliki legitimasi apa-apa. Karena kalau orang yang legitim itu nggak perlu melakukan kekerasan agar seseorang atau orang lain atau warga negara patuh pada aturan untuk menjalankan apa yang disepakati. Kan kekuasaan begitu ya, Mas Yudi ya. Kekuasaan itu lahir dari kesepakatan kita bersama. Yang dia nggak putus hanya pada saat pemilu. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara, ya, yang sampai hari ini masih berlangsung, itu ya artinya, dan ini saya kira tidak dibatas teoritis, ya, bukan ada di dalam ranah filsafat semata, tetapi di dalam praktek politik. Jadi udah kehilangan legitimasinya. Artinya kalau Prabowo masih jalan-jalan pakai uang negara, gitu ya, pesawatnya dibiayai oleh pajak, dia sebetulnya sudah tidak memiliki hak untuk itu lagi. Apalagi motifnya kan sesungguhnya hanya untuk memenuhi hasrat traveling aja, gitu ya kan. Tapi saya cek IG-nya nggak senora kita juga sih, gitu. Dia jalan-jalan nggak selalu harus pasang status, nggak harus bikin konten, gitu. Ada orang lain yang bikinin. Tapi poin besarnya saya kira itu, dia sudah kehilangan kekuasaannya. Karena kekuasaan itu telah tercerai, sudah pecah. Kita sendiri sudah menariknya. Begitu dia memaksakan makanan yang beracun untuk tetap dimakan oleh warganya, dan bahkan dipaksain di bulan puasa diantarin ke rumah, nanti ketika WFH juga diantarin ke rumah, pemaksaan dilakukan. Dan pada saat itu dia sebetulnya hanya seorang kepala administratif, tapi dia tidak ada di ruangan politik kita. Nah, saya cuma memberi pengantar pada soal-soal itu. Yang lebih akan bisa mendalami tentu saja adalah dosen filsafat saya, Romo Setio Wibowo. Terima kasih. Silakan, Romo. Tadi Mas Ubed ya yang mengatakan, kok kita sampai di situasi seperti ini, gimana ceritanya begitu ya? Kita sudah menikmati demokrasi lumayan lama ya, sejak 98, katakan sampai periode Jokowi pertama lah, sampai 2019 gitu ya. Kita sudah menikmati kebebasan ya, kurang lebih ya, kesetaraan ya, kurang lebih ya. Lalu juga banyak hal-hal kemajuan yang dilakukan ya. Lalu tiba-tiba sekarang kayak kita dihadapkan sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Misalnya koperasi desa Merah Putih itu yang ngurusnya adalah Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi, bukan toh? Kementerian Koperasi masih. Tapi yang jalanin kementerian atau agri dinas. Kementerian dan agri dinas. Apa? Ya, kalau di bawah sih yang jalanin biasanya tentara ya. Terus apa itu sekolah apa? Sekolah rakyat ya. Itu di bawah kementerian apa? Sosial kan? Di bawah Kementerian Sosial. Lalu NDG ini di bawah apa? Badan baru begitu ya. Nanam jagung di bawah siapa sih? Polisi ya, nanam jagung. Saya makin pusing ya, apalagi juga kalau saya bicara mengenai urusan pribadi, syarat jadi profesor gonta ganti terus. Saya ini mau maju harusnya bulan April ini ya, tapi Desember keluar aturan baru, jadi nggak bisa maju. Kapan saya akan maju jadi profesor gitu? Jadi
saya nggak tahu gimana kok kita tiba pada situasi di mana kayak rasionalitas itu nggak ada gunanya, kayak mikir itu nggak ada gunanya. Tadi Bang Bet bilang rezim anti intelektual ya. Mungkin yang di anti itu yang dilawan itu intelektual yang mikir gitu ya. Tapi kalau intelektual yang tukang begitu, nah itu semua rajin ya, rajin mengikuti rezim gitu ya. Jadi ada kesan bahwa kita mendidik ya, kita bekerja ya. Kalau saya ngasih kuliah setiap hari ya, ya masih idealis juga semangat gitu ya. Tapi kan dalam hati juga geopo gitu ya. Buat apa ini semua gitu. Karena juga nanti mereka jadi pintar juga nggak jadi apa-apa kan. Yang jadi pejabat, yang jadi di partai, yang masuk birokrasi kan bukan orang-orang yang punya merit, yang punya jasa. Dulu waktu saya masih muda dibanding Bang Saiful. Ketika kami tahun 90-an itu belajar kuliah, kami itu optimis ya. Pengen banget cari ilmu, pengen keluar negeri gitu ya. Kenapa? Karena ada harapan ya, bahwa hidup yang lebih baik itu akan bisa kami peroleh. Ya lalu kan orang-orang angkatan saya kan bekerja di perusahaan asing ya, banyak ya di luar negeri, juga di Indonesia juga dapat jabatan bagus ya. Tapi entah kenapa sekarang ini, kalau saya mau memberikan semangat begitu kepada anak muda, ayo belajar, ayo apa gitu ya. Ya dalam hati itu sambil agak miris gitu ya, karena kayak masa depanmu bukan di sini. Kalau kamu pintar, mending kamu kuliah di luar negeri, lalu kerja di luar negeri. Gak usah pulang ke Indonesia, karena di sini nggak ada harapan. Jadi itu yang saya alami ya sebagai pendidik ya, bahwa betapa sulitnya sekarang kita itu untuk betul-betul menyemangati anak muda, Gen Z, Alpha ini untuk bekerja keras untuk ini, karena kita punya patriotisme gitu ya. Itu tadi istilahnya Bapak Sukidi ya. Kita punya patriotisme. Tapi sekarang ini harus diakui ya, untuk menjadi patriotik itu harus berjuang Pak. Harus meyakinkan diri gitu ya. Dan kenapa kita patriotik ini? Karena kita udah terlalu tua ya. Jadi kita udah nggak punya peluang mau kemana-mana lagi gitu ya. Sehingga terpaksa kita jadi patriotik ya. Tapi untuk anak-anak muda ini yang betul-betul bagi saya itu menjadi tantangan berat ya. Gimana ya caranya menyemangati anak. Memang sejak zamannya Jokowi, rejim bicara mengenai generasi emas ya, 2045 ya. Tapi kita mikir bulan Mei depan itu deg-degan ya. Apa yang akan terjadi bulan Mei, bulan Juni nanti ya. Gimana mau mikir 2045. Ya, jadi apa ya, saya merasa miris gitu ya. Saya terus terang bicara di sini dari apa yang saya alami gitu ya. Seperti Mas Budi, nggak ada ambisi kekuasaan juga ya, nggak ada ambisi jabatan juga ya, kita hanya sekedar menyuarakan akal sehat kita yang dimana di hari-hari ini rasanya makin lemas ya, rasanya makin berat ya, rasanya masih harus meyakinkan diri bahwa Republik ini masih bisa survive. Nah, sedikit untuk memberikan harapan supaya tidak terlalu gelap gitu ya. Mungkin ini sedikit kuliah mengenai dialektika. Saya mengajar filsafat, saya mengajar dialektika. Jadi katakan kalau pakai isinya Hegel ya, tesis, antitesis, lalu sintesis gitu ya. Orde lama akan bisa kita lihat bersama Hegel sebagai sebuah tesis ya. Politik bebas, liberal, politik hebat ya. Tapi ekonomi ambruk. Saya ingat orang tua saya tahun 62, 63 itu harus antri beras, harus antri minyak ya. Inflasi gila-gilaan gitu ya. Maka sebagai antitesis muncullah rejim Orde Baru. Antitesis, di mana politik ditindas, tetapi kemudian ekonomi bagus. Ya, kita mengalami ekonomi yang baik di Orde Baru ya, ada swasembada pangan ya, kita bisa makan 2 kali sehari ya. Generasi saya tidak pernah mengalami kelaparan ya. Ya tentu masih ada di sana sini, tapi secara umum kita ekonomi baik. Sekolah-sekolah negeri bagus ya, kampus-kampus negeri bagus ya, sehingga generasi saya bisa sekolah kemana-mana. Tesis ketemu antitesis, muncullah sintesis. Namanya Orde Reformasi. Ya, di mana ekonomi maju tapi tidak semaju Orde Baru, ya. Ada kemajuan tapi dikit ya. Politik kebebasan sudah lebih baik daripada Orde Baru, tapi juga tentu tidak seliberal di zaman Orde Lama. Nah, kata Hegel, sintesisnya adalah tesis baru. Maka Orde Reformasi ini akan memiliki antitesis. Apa yang akan terjadi? Mungkin mulai kita rasakan ya antitesis dari Orde Baru ini, dari reformasi ini.
di mana demokrasi relatif yang kita nikmati, kemajuan ekonomi yang kita nikmati ini bisa jadi antitesisnya nanti ekonomi makin baik seperti yang dikatakan rejim ya, atau politik juga makin bebas, gitu, bebas kekerasan, atau justru sebaliknya yang terjadi ekonomi hancur, betul-betul hancur, dan politik juga hancur, betul-betul hancur dengan tesis totalitarisme. Nah, kalau yang kedua yang terjadi, bahwa ternyata antitesa dari rezim reformasi adalah rezim di mana kita secara ekonomi kolaps, lalu secara politik juga kolaps, ya, kita masuk dalam totalitarisme. Ya, kalau kita memakai Hegel, ini kan tesis baru. Ya, jadi setelah periode totalitarisme akan ada antitesa baru, di mana totalitas pasti akan memunculkan demokrasi dan ekonomi yang lebih baik. Jadi dalam kerangka itu sebetulnya kita tidak pernah kehilangan harapan. Terima kasih. Adalah memang selalu menumbuhkan harapan, tapi juga sekaligus menunjukkan ya, supaya nggak PHP kan ya, gitu. Kalau tapi juga menunjukkan cara, menunjukkan jalan, yang tentu tidak tunggal saya kira. Kan yang mau dilawan katanya totalitarisme ya, jadi memang jalan keluarnya banyak untuk mengatasi persoalan sekarang. Tapi mungkin untuk menuju ke jalan yang banyak itu kan biasanya pintunya cuma satu ya Om ya, gitu. Kalau kita keluar rumah kan pintunya cuma satu, jalannya sih banyak, gitu kan. Menuju ke Indonesia yang lebih baik, demokratis, sebagainya, pasti banyak jalan. Tapi keluar dari rumahnya ini yang paling penting, gitu kan. Keluar pintunya itu gitu. Nah pintu sekarang kan dijagain oleh rezim yang sekarang, gitu. Oleh rezim yang nyaris menjadi rezim totaliter, gitu. Atau punya watak yang memenuhi syarat awal kayak gitu ya. Nah ini kan pintunya harus dibuka ya Mas Islah ya. Gitu. Ini yang paling galak sama Prabowo, saya kira harus habis ini beliau ya. Pintu ini kalau dijagain Prabowo kan berarti logikanya ngikutin Romo Setiawan ini logika gitu ya. Logikanya kan si penjaga pintu ini harus menyingkir dulu. Saya kira banyak jalan menuju bukan Roma, menuju kepada demokratisasi Indonesia dan kesejahteraan, tapi syarat paling awalnya itu Mas Islah yang saya kira mungkin bisa dielaborasi. Silakan Mas Islah Bahrawi, seorang pengamat yang juga banyak menyoroti masalah terorisme, juga belakangan ini ya mendukung Prabowo dengan sangat keras. Silakan Mas Islah. Oke, gue dukung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita semua menyadari tentang proses-proses totalitarianisme yang terjadi di negara kita hari ini, kita rasakan semua. Saya ingat tulisannya Ibnu Khaldun dalam Al-Ibar, bukan yang Al-Muqaddimah. Kalau Al-Muqaddimah sangat normatif. Tapi kalau di Al-Ibar diterangkan bahwa semakin kencang seorang pemimpin membangun dengan ketakutan, maka dengan sendirinya dia menabung keberanian dari orang-orang yang akan melawannya. Dan itu terjadi di hampir semua pemerintahan yang totaliter. Semakin galak dia kepada rakyatnya, semakin cepat dia menyongsong kerubuhannya. Mencontohkan Sudan dan Mali, negara-negara Maghrib yang dicontohkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab itu. Semakin kejam dia kepada rakyatnya, maka sama artinya dia dengan membangun perlawanan dari rakyatnya yang semakin besar. Perang hari ini, kebetulan yang hari ini berperang ini wilayah saya runtang-runtung, ngopi, ngerokok. Mulai dari Irbil sampai ke Uni Emirat Arab sampai ke wilayahnya Houthi di Yaman Utara. Ini sebenarnya memang wilayah saya. Ketika saya berusaha untuk mencari teroris-teroris asal Indonesia yang mengatasnamakan Islam pasca ISIS, di sini adalah wilayah yang saya sisir. Saya kira perang ini juga akan mempercepat terjadinya political unrest di negara kita. Ini akan bertemu antara absis dan ordinat, bagaimana ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh Prabowo dan situasi ekonomi yang akan kita songsong mau tidak mau akan sampai waktunya
ketika BBM harus naik, ketika bahan pokok kemungkinan juga harus naik. El Nino 2 tahun ke depan itu akan membangun suffering yang luar biasa terhadap kebutuhan bahan pokok kita, dan kemungkinan dolar akan dikdaya menindas rupiah. Soal wah ini ada perang konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, dampaknya nggak main-main, bisa sampai ke Indonesia juga. Ini sekarang orang udah banyak yang ngomongin soal krisis gas. Mungkin kita tinggal hitungan hari aja ya, kalau nggak ada kebijakan yang progresif yang jelas dari pemerintah kita, bukan tidak menutup kemungkinan beberapa hari atau beberapa minggu ke depan kita akan menghadapi krisis-krisis itu. Tapi ini kan bukan hal yang pertama. Kita pernah, kalau teman-teman ingat ada COVID-19, pasti ingat ya, itu bukan berapa belas atau puluh tahun yang lalu, baru 5-7 tahun yang lalu begitu, ada COVID-19, kita punya pejabat publik yang justru melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19. Bukan hanya di level birokrat lapangan, tapi bahkan sampai ke menteri dan DPR. Jadi ketika tadi mendengarkan Mas Dipo ya, menyebut kita butuh nih pemerintah yang sense of crisis. Nah, saya justru agak ragu di situ karena kesalahan paling awal atau paling fatal sebenarnya adalah presiden kita itu memilih para pejabat publik kursi-kursi pimpinan kementerian misalnya itu bukan berdasarkan rekam jejak dan kompetensi gitu. Jadi kita udah gagal di situ. Akhirnya yang terjadi adalah itu, yang kita punya adalah pejabat negara, pimpinan lembaga negara yang rasanya lebih ke punya sense mereka harus aman duluan gitu ya, bisa mengeruk apa gitu dibanding dengan paham krisisnya lalu datang dengan solusi apa. Dan rasanya soal korupsi bansos itu kan bukan cuma satu-satunya contoh, di level daerah pun ya banyak sekali contoh di mana ada bencana tapi yang kemudian lahir adalah ada korupsi di dalamnya dan sebagainya. Alasannya sederhana, tafsir mimpi itu. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh kecurangan akan menghasilkan ketatanegaraan dengan penuh kecurangan. Bahkan di hari pertama Presiden Prabowo, Presiden sudah mengabaikan konstitusi dan undang-undang. Hari pertama dengan melantik, mau bilang kekasih hati nggak tepat kan? Melantik staf pribadi beliau sebagai pintu utama di istana, West Wing-nya istana, yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor TNI. Kenapa hari pertama sudah melanggar? Karena jelas di konstitusi tugas militer itu cuma satu, urusan pertahanan. Kalau mau urusan lain berhenti. Undang-undang TNI eksplisit menyebutkan jabatan apa saja yang mungkin dipegang oleh TNI aktif, tapi itu diabaikan. Bahkan untuk melegalisasi kesalahan ini, undang-undang TNI-nya yang dulu. Jadi untuk menyesuaikan yang tidak sesuai, sesuaikan dulu itu Pak. Jadi ini hari pertama. Ada perspektif kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi. Faktornya ada 3. Mas Islam. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas ketatanegaraan seorang presiden. Gak tahu itu. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti TNI itu tidak terjadi hanya di TNI, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MDG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MDG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada
aturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telat yang kami. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy. Jadi letnan kolonel sekarang. Persis, semua hal. Kalau ada masalah keuangan, potong sana sini tanpa perlu pertimbangan. TKD dihilangkan. Bahkan lebih konyol lagi, Prabowo pertama ini, ketika dibutuhkan anggaran untuk petugas SPPG, yang dilakukan adalah pecat sebagian besar P3K di pegawai kota obat, istilah saya. Sudah penuh penderitaan mereka. Dipecat supaya petugas SPPG dilantik jadi P3K. Coba ya kan, logikanya sama. Selesaikan masalah dengan masalah baru, sesuaikan masalah dengan hal yang perlu disesuaikan. Pokoknya belakangan penyesuaian. Jadi tidak heran muncul Prabowo kedua. Apa saja bisa dilakukan dengan format gentengisasi. Dari mana format gentengisasi? Tidak ada di kampanye, tidak ada di rencana Bappenas, pokoknya muncul ketika dia pidato. Ini versi paling ekstrim dari seorang presiden sebenarnya. Begitu terlintas di kepalanya, dia putuskan itu jadi kebijakan. Ada jalur lain yang namanya jalur informasian gitu ya, memperlebar salon-salon seperti ini gitu. Ini kan salon ya kalau di sini, kalau di sana ya lounge gitu, untuk supaya semakin banyak, dan ujungnya adalah jalan yang dianjurkan tadi, sebuah jalan keselamatan sebetulnya kan gitu ya. Itu keselamatan Indonesia ditentukan oleh apakah kita mau terus menyelamatkan Prabowo atau tidak kan gitu. Jadi kalau Indonesia mau selamat, rakyat mau selamat, ya dia harus dihentikan. Saya cuma nyimpulin untuk TV udah pulang. Ini kan kamera teman, nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan akan sudahi dulu pertemuan kita secara formal ini. Silakan teman-teman melanjutkan baik di Waratu maupun di Kedai. Tapi kita foto bersama dulu lah. Setidaknya buat barang bukti.